Fa innahu taratan yasihu ihlaluhu mahallal awwali wa taratan la yasihu. Karena bahwasanya terkadang boleh tempatnya ke tempat yang pertama atau terkadang kagak boleh. Boleh-boleh aja kalau atau bayan masuk ke kategori yang pertama atau jumlah yang pertama, tapi bisa juga tidak. Mana contohnya yang termasuk kategori yang pertama untuk atau bayan? Seperti Allah katakan, wa yusqa min ma'in shadid. Wa yusqa min ma'in shadid. Ma artinya apa? Air. Shadid juga artinya air. Artinya air. Shadid artinya air juga. Nah, itu namanya ataf bayan. Itu. Jadi terkadang jumlah yang pertama, kedua masuk kepada jumlah yang pertama. Wa bahsuhu laisa dorban minal ma'ani, dan pembahasannya tidak termasuk bagian daripada ilmu ma'ani. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing menjelaskan ini apa atau bayang kayak bagaimana, itu ada di kitab nahwu. Cuma kalau dari balaghah ini, kalau ada badal atau kada atau bayang, jangan diberikan wawu atau, karena dia termasuk fasl. Jadi yang termasuk fasal adalah badal juga atau bayan juga. Misalu dzalika yu'dzika aduwuka yasubbuka aduwuka bikalamin harim. Misalu dzalika, misalnya demikian. Yu'dzika aduwuka, musuhmu menyakitimu. Yusab Sabba yasubbuka bi aduka bi kalamin harin. Musuhmu mencaci makimu dengan omongan yang pedas atau omongan yang kasar. Lihat, kalimat pertama adalah musuhmu menyakitimu. Yang kedua, musuhmu membulimu. Yang namanya membuli, menyakiti. Nah, ini namanya apa ini? Ini namanya ataf bayan. Ini namanya ataf bayan. Karena dia namanya ataf bayan, maka tidak diberikan wawu ataf. Gak ada yang bilang yu'dzika aduwuka wa yasubbuka aduwuka. Enggak, karena itu apa? Makna yang kedua masuk dalam kategori yang pertama atau menjelaskan kategori yang pertama. Au bi an takuna jumlatu tsaniyatu muakkadan lil ula, atau jumlah yang kedua taukid bagi yang pertama. Nah, ini yang namanya taukid. Taukid pun tidak diberikan huruf atau. Nahu seumpama dammarallahul kafirina dammarnahum tadmira. Dammarallahul kafirina dammarnahum tadmira. Allah menghina atau menghancurkan orang-orang kafir. Allah menghancurkan orang-orang kafir. Dammarnahum tadmira, kami menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Lihat, hancur yang pertama adalah hancuran kedua. Jadi hancuran kedua ini menjelaskan atau memberikan taukid, menguatkan kalimat yang pertama. Tadi Allah menghancurkan orang-orang kafir. Lalu kalimat kedua, kami yaitu Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini adalah kalimat kedua menguatkan kalimat yang pertama, benar-benar hancur itu orang. Siapa orang itu? Orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir karena dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan kehidupan yang enak, diberikan kenikmatan, tapi dia malah mengkafirkan atau dia kafir atau dia musyrik, maka nanti di akhirat sana dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau dia mati udah hancur, dihidupin lagi, dihancurin lagi, terus begitulah orang-orang kafir. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan begitu luar biasa, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita masuk dalam keadaan muslimin dan mudah-mudahan akhir hayat kita pun dalam keadaan muslim.
Sama yang Allah katakan juga di sini tidak ada waw atofnya. Kenapa? Karena dia taukid. Juga Allah katakan di dalam firman-Nya, wa mahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya neng ya? Betul gak? Famahilil ya? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Dan pelan-pelan orang-orang kafir itu. Artinya pelan-pelan diapain? Disiksa Allah Subhanahu wa taala. Amhilhum ruwaida. Pelan-pelan buat mereka. Ruwaida, apa ruwaida? Pelan-pelan juga. Pelan-pelan orang kafir tadi siksanya. Kenapa? Biar dia merasakan sakitnya, bagaimana di dalam hidupnya ketika dahulu malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sekali lagi kita sangat bersyukur. Mudah-mudahan akhir hayat kita selalu dalam keadaan iman dan Islam. Situ ada gak waw atofnya? Gak ada. Amhilhum ruwaida. Gak ada yang bilang waw. Amhilhum ruwaida. Karena itu namanya taukid. Wa in kanatil jumlatani kahadihi fa innahu min babi kamalil ittisali. Dan jika kedua jumlah itu seperti ini, maka itu dinamakan dari bab kamalul ittisal. Jadi yang namanya kamalul ittisal, yang pertama adalah kamalul ittisal, sempurnanya hubungan dengan tanpa adanya huruf athof, itu bisa dikatakan taukid, badal ataupun athof bayan. Jadi nggak pakai fasal, karena itu ciri salah satu daripada fasal, nggak ada huruf athofnya. Nah sekarang nadhirun. Adzaballahul kafirina akhzallahul kafirina. Adzaballahul kafirina. Allah menyiksa orang-orang kafir. Apalagi orang-orang munafik. Hati-hati, sekarang banyak orang munafik. Allah menghancurkan orang-orang kafir. Akhzallahul kafirina. Allah menghinakan orang-orang kafir. Nah, kalimat pertama Allah menyiksa orang-orang kafir. Kalimat kedua Allah menghinakan orang-orang kafir. Lihat, kalimat kedua masuk dalam kategori yang pertama. Jadi hina itu akan diapain? Akan disiksa. Karena Allah sudah menghina orang-orang kafir, nanti Allah pun akan menyiksa mereka. Jadi ini namanya apa? Menguatkan. Nah, perlu nggak pakai taukid? Nggak pakai huruf athof ya, nggak pakai huruf athof. Jangan bilang adzaballahul kafirina wa akhzallahul kafirina, tidak. Yang kedua, intusolli tasjud lillah yarhamukallahu. Intusolli tasjud lillah. Jika kamu sholat sujud kepada Allah, Allah akan menyayangimu, atau semoga Allah menyayangimu. Kalimat kita di sini bukan jadi yarhamukallah, tapi intusolli tasjud lillah. Intusolli, kamu sholat. Tasjud, kamu sujud. Sujud bukan bagian daripada sholat. Nah, karena ini namanya apa? Bisa dikatakan badal ba'd min kul di sini ya. Berarti ini tidak pakai waw atau karena sudah ittihad tam. Ittihad tam. Ya, atau kamalul ittisal. Jangan bilang intusolli wa tasjud lillah. Jangan. Intusolli tasjud lillah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita, bersama
kita. Ini pun namanya apa ini? Ini namanya ataf bayan, namanya ataf bayan. Kalau la takhaf wa la tahzan, kok ada waw atofnya? Iya, karena kedua-duanya insya, sama-sama amr. Udah gitu sempurna kalimatnya. Berarti kalau sama-sama amr atau sama-sama insya, namanya apa ini? Namanya wasol, pakai waw atau makanya dibilang la takhaf wa la tahzan. Tapi kalau wa innallaha tidak, karena innallaha ma'ana menjelaskan siapa yang tidak takut, tidak bersedih, menjelaskan Allah bersamanya. Selanjutnya adalah ats-tsani, yang kedua. Udah putar-putar kuping ini ya. Satu lagi aja dah. Ats-tsani yang kedua, ayyakuna bainal jumlataini tabayunun tamun. Yang kedua jumlahnya atau di antara dua jumlahnya tabayunun tamun, perbedaan yang sempurna. Ada perbedaan antara jumlah pertama jumlah kedua, lalu tidak diberikan huruf atofnya. Nah, dengan sebab apa? Ini dia sebabnya. Bi anikhtalafa khabaron wa insya'an, dengan berbeda khobar dan insya. Kenapa? Karena dia ada perbedaan. Kategori yang pertama atau kalimat jumlah pertama itu khobar, jumlah kedua insya. Sebaliknya, kalau jumlah pertama insya, jumlah kedua khobar, ini ada perbedaan yang signifikan sehingga dikatakan tabayun tam. Berarti kalau tabayun tam tidak boleh pakai waw atau namanya fasol. Sebelum kita lihat contohnya, dilihat yang atas. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Ini insya. Kenapa insya? Karena ini nahi. Oh ya, bukan amr, nahi. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini namanya khobar. Bisa benar, bisa enggak. Makanya ketika ada yang satu insya, yang satu khobar, maka nggak pakai wawunya. Wa innallaha ma'ana salah. Karena yang satu bentuknya insya, yang satu bentuknya khobar. Seperti contohnya di sini. Nahu latas alir rubahil khali. Jangan kamu tanya rubuh khali. Jangan kamu tanya daerah rubuh khali. Rubuh khali. Apa itu rubuh khali? Suatu daerah di Jazirah Arab yang begitu luas tempatnya. Nah, itu ratusan ribu kilometer. Dia di dekat Yaman, Oman, lalu ada rubuh khali. Jadi ada rubuh khali di Jazirah Arab. Ini ratusan ribu kilometer luasnya. Ini di sini ada Yaman, di sini ada Yaman, di sini ada Oman. Nah, setelah Oman ada rubuh khali. Itu gedenya bukan main, ratusan ribu kilometer gedenya. Akan tetapi daerah tersebut sangat panas sehingga tidak ada orang yang tinggal di sana. Makanya dikatakan rubuh, atau rubuh artinya seperempat, khali artinya kosong. Jadi seperempat gurun yang ada di dunia ini, itu dia namanya. Ya, gede berarti, gede banget, ratusan ribu kilometer kosong di sana, kagak ada apa-apa, gurun semua, pasir semua. Nah, kenapa kok nggak ada hidup di sana? Karena panasnya bukan main, panas banget. Silakan kalau ada yang mau tinggal di sana nggak apa-apa, bikin kontrakan deh, gratis, nggak, tapi nggak ada orang. Jadi ada nggak? Ada. Fi dhahirihi syahidun yadullu alaihi. Pada nyatanya menyaksikan atau ada pastinya yadullu alaihi yang menunjuki atasnya.
Nah, kalimat yang pertama fi dhahiri syahidun yadullu alaihi bisa benar bisa enggak. Berarti namanya apa kalau bisa enggak? Bisa. Namanya khobar. Tapi kalimat pertamanya latas al. Jangan kamu tanya. Insya atau khobar. Insya berarti jangan pakai wawu atau jangan bilang latas alirruba al qaliya wafi zahiri, jangan, tapi langsung aja fi zahiri, karena yang satu insya yang satu khabar. Jadi kalau yang satu insya satu khabar nggak pakai wawu atau ya, itu namanya apa? Namanya tabayun. Ya, cukup sampai sini. Sekarang antum simpulkan, antum harokatkan, antum terjemahkan, lalu difotokan. Gak pakai yang namanya tugas-tugas lain ya, nggak usah PR. Cukup sampai sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan ketemu di kelas masing-masing. Insya Allah. Allah Taala